Nah, sebelum kita membahas panic disorder, ada baiknya kita membahas panic attack terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui, panic attack itu merupakan salah satu gangguan yang ditandai dengan adanya serangan takut atau cemas yang terjadi secara tiba-tiba, mendadak, dan terus-menerus gitu. Dan juga munculnya perasaan-perasaan ketakutan akan datangnya bahaya di masa depan yang belum tentu terjadi gitu. Biasanya serangan panik ini terjadi beberapa kali dalam seminggu atau mungkin bisa juga lebih sering lagi. Dan biasanya serangan panik ini atau panic attack ini berlangsung beberapa menit. Dan jarang sekali panic attack ini terjadi dalam hitungan jam gitu. Nah, biasanya serangan panik ini dapat terjadi karena ada pemicunya, itu disebut dengan serangan panik berisyarat, dan juga tanpa ada pemicunya, itu disebut dengan serangan panik tanpa isyarat. Nah, yang pertama, serangan panik berisyarat, artinya kita mengalami panic attack itu karena ada pemicu situasionalnya, seperti ketika kita mengendarai mobil, itu bisa kita muncul serangan panik gitu kan. Nah, sedangkan kalau serangan panik yang terjadi tanpa isyarat, itu bisa juga terjadi ketika kita kondisi yang dalam keadaan tenang, seperti relaksasi, dalam tidur, dan juga dalam situasi yang tidak terduga. Biasanya, serangan panik yang terjadi tanpa isyarat yang berulang dan juga mengalami kekhawatiran yang berlebihan tentang serangan yang akan terjadi di masa mendatang, itu merupakan salah satu prasyarat di diagnosisnya seseorang itu mengalami panic disorder. Namun, panic disorder sendiri itu cukup banyak terjadi di antara 3 hingga 5% dalam populasi umum setiap tahunnya. Gitu. Nah, teman-teman, jadi panic disorder itu terjadi itu karena sebelumnya kita mengalami panic attack yang lumayan sering terjadi ya. Nah, barulah muncul namanya panic disorder. Nah, jadi apa sih panic disorder itu? Jadi panic disorder merupakan gangguan yang ditandai dengan serangan panik dan kekhawatiran yang berlebihan dan tidak berhubungan dengan situasi tertentu. Jadi ketika kita mengalami serangan panik tanpa ada situasi tertentu, tanpa kita melakukan suatu hal, tapi kita dalam keadaan yang tenang, seperti dalam keadaan tidur, relaksasi, itu bisa jadi kita mengalami gangguan panik atau panic disorder. Nah, biasanya serangan panik ini itu disertai dengan gejala fisik gitu. Dia terjadi secara tiba-tiba tetapi disertai dengan gejala fisik seperti sesak napas, jantung berdebar, mual, sakit perut, rasa nyeri, pada dada gitu, berkeringat, gemetar dan sebagainya. Nah, untuk lebih lengkapnya kita membahas akan di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ini merupakan ciri-ciri dari panic disorder sendiri itu apa sih? Nah, yang pertama, seseorang itu akan mengalami serangan panik yang berulang. Serangan panik di sini yaitu seperti serangan panik yang datang secara tiba-tiba tanpa peringatan, terus terjadi kapan saja, bahkan serangan panik ini juga terjadi pada saat tidur. Selain itu, serangan panik ini biasanya mencapai puncaknya itu dalam waktu 10 menit, tetapi gejalanya bisa berlangsung lebih lama. Nah, yang kedua, mengalami gejala fisik yang intens. Maksudnya di sini itu adalah seseorang itu mengalami detak jantung yang cepat, berkeringat, gemetar, tremor, sesak napas gitu kan, terus merasakan ketidaknyamanan di dada, merasakan nyeri di dada gitu, mual atau sakit perut, merasakan pusing atau mau pingsan gitu. Dan juga mereka itu merasakan sensasi panas dingin di badannya, terus mati rasa ataupun kesemutan. Terus yang ketiga yaitu gejala psikologis yang intens. Jadi gejala psikologis yang intensnya maksudnya adalah mereka tuh merasakan takut akan kehilangan kendali gitu, mereka tuh takut menjadi gila gitu, ketakutan-ketakutan itulah yang membuat mereka itu merasakan panik gitu, dan juga mereka tuh merasakan ketakutan akan kematian yang akan datang gitu, itu disebut dengan gejala psikologis yang intens. Terus yang keempat itu ada namanya kecemasan antisipatif. Jadi kecemasan antisipatif ini adalah ketakutan yang terus menerus gitu kan, kalau serangan panik ini itu akan terjadi lagi gitu. Dan juga yang kedua itu ada kekhawatiran yang berlebihan tentang dampak atau konsekuensi dari serangan panik itu sendiri. Itu disebut dengan kecemasan antisipatif. Terus yang kelima, orang panik disorder ini juga mengalami perubahan perilaku gitu. Biasanya mereka itu menghindari situasi atau tempat di mana mereka itu pernah mengalami serangan panik sebelumnya terjadi, dan biasanya mereka itu akan menghindari tempat-tempat di mana mereka pernah mengalami situasi atau mengalami serangan panik secara tiba-tiba tersebut. Terus yang kedua,
dari perubahan perilaku tersebut mereka juga mengurangi aktivitas sehari-hari gitu karena takut akan terjadinya serangan panik lagi gitu. Nah, itulah beberapa ciri-ciri dari panic disorder. Nah, selanjutnya ada 2 kriteria dari panic disorder menurut DSM-5. Nah, yang pertama itu adalah seseorang yang mengalami panic disorder itu akan mengalami serangan panik secara berulang dan tidak terduga. Sedikitnya itu adalah mengalami 2 kali serangan panik. Terus yang kedua, sedikitnya satu dari serangan tersebut diikuti oleh setidaknya 1 bulan rasa takut yang persis dengan adanya serangan berikutnya, atau merasakan cemas akan dampak atau konsekuensi dari serangan yang dialaminya, misalkan takut kehilangan akal, menjadi gila, ataupun takut mengalami serangan jantung. Dan juga mereka itu mengalami perubahan tingkah laku yang signifikan gitu. Dan biasanya gangguan panik ini dimulai pada akhir masa remaja sampai pertengahan usia 30 tahun. Dan perempuan itu mempunyai kemungkinan 2 kali lebih besar untuk mengembangkan gangguan panik atau panic disorder. Nah, itulah beberapa kriteria menurut DSM-5 terkait dengan panic disorder. Setelah kita mengetahui kriteria dari gangguan panik, selanjutnya kita akan membahas faktor yang berperan dalam gangguan panik. Gangguan panik adalah kondisi yang menyebabkan serangan rasa takut atau kecemasan yang tiba-tiba dan intens. Faktor-faktor yang berkontribusi pada gangguan panik meliputi faktor genetik, faktor neurobiologis, dan juga faktor kognitif. Faktor yang pertama adalah faktor genetik. Penelitian menunjukkan bahwa pewarisan secara genetik merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi pada gangguan panik. Studi riwayat keluarga menemukan bahwa jika seseorang memiliki orang tua atau saudara kandung yang mengalami gangguan panik, maka mereka memiliki resiko untuk mengalami gangguan panik juga. Selain faktor genetik, ada juga faktor neurobiologis yang terlibat. Gejala-gejala seperti jantung berdebar, berkeringat, dan gemetar bukanlah sekedar reaksi stres biasa. Studi neuroimaging mengungkap adanya perbedaan signifikan pada otak penderita gangguan panik, terutama di area sistem limbik seperti amigdala yang berperan dalam pemrosesan emosi, hipotalamus yang mengatur respons stres, dan juga hipokampus yang terlibat dalam memori dan pembelajaran. Lalu, faktor kognitif juga berkontribusi pada gangguan panik. Individu yang rentan mengalami serangan panik cenderung memiliki pola pikir dan keyakinan yang menyimpang, seperti sangat memperhatikan dan melebih-lebihkan sensasi tubuh mereka, menafsirkan sensasi tersebut secara negatif dan menakutkan, dan terlibat dalam pemikiran yang membesar-besarkan gejala dan akibatnya. Contohnya, ketika individu berpikir bahwa detak jantungnya yang kencang dapat membuat dirinya pingsan. Pemikiran semacam ini menandakan adanya kerentanan kognitif pada penderita gangguan panik. Kepercayaan bahwa gejala tubuh berbahaya atau yang disebut sebagai sensitivitas kecemasan juga dapat memicu serangan panik. Selanjutnya adalah cara mengatasi panic attack. Sebelum kita memasuki cara penanganan dari panic disorder, ada baiknya kita mengetahui cara mengatasi panic attack. Dikarenakan panic disorder yang diawali dengan adanya panic attack yang berulang. Dengan begitu, kita dapat mencegah terjadinya panic disorder. Individu yang mengalami panic attack dapat diatasi dengan beberapa cara, seperti latihan pernafasan, mendengarkan musik, berolahraga, dan juga makan makanan yang sehat. Dengan begitu, teman-teman dapat mengontrol dan mengelola kecemasan serta mengurangi tingkat kecemasan dan membuat teman-teman menjadi lebih santai. Selanjutnya adalah simpan buku harian, di mana teman-teman dapat mencatat tentang kejadian apa saja yang terjadi setiap waktu panic attack itu datang. Dengan begitu, teman-teman dapat memperhatikan pemicu apa yang menyebabkannya, serta memikirkan bagaimana cara mengelola situasi semacam itu di waktu yang akan datang. Selanjutnya adalah berbicara dengan seseorang yang dipercaya. Berbicara dengan seseorang yang teman-teman percayai tentang hal-hal yang membuat teman-teman cemas dapat membantu meredakan kecemasan teman-teman. Selanjutnya adalah meyakinkan diri bahwa gejala yang dialami tidak berbahaya dan akan berlalu. Ini dapat menenteramkan perasaan yang teman-teman rasakan dan mengurangi rasa takut atas panic attack yang sewaktu-waktu akan datang. Namun, jika teman-teman merasa bahwa teman-teman membutuhkan bantuan profesional, maka dapat dilakukan penanganan lebih lanjut untuk mengatasi panic disorder. Cara terbaik untuk menangani panic disorder adalah dengan perawatan oleh ahli kesehatan mental seperti psikolog ataupun psikiater. Teman-teman dapat melakukan konsultasi kepada psikiater atau psikolog yang ahli di bidang tersebut. Cara menangani panic disorder biasanya melalui psikoterapi, konsumsi obat, ataupun kombinasi antara keduanya.
Penanganan tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi teman-teman yang mengalami panic disorder. Namun, perlu dicatat dan diingat ya teman-teman bahwa penanganan tersebut hanya dapat dilakukan oleh ahli profesional. Namun, teman-teman jangan khawatir, karena panic disorder ini dapat dicegah loh. Untuk mengetahui cara pencegahannya, yuk kita lanjut. Namun, teman-teman jangan khawatir. Nah, teman-teman, ini merupakan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi gejala-gejala yang kemungkinan terjadi pada panic disorder. Cara pertama yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan aktivitas yang menyehatkan seperti berolahraga. Yang kedua, berhenti merokok dan tidak menyalahgunakan nafza. Yang ketiga, hindari jenis-jenis makanan ataupun minuman manis yang mengandung kafein ataupun yang beralkohol. Yang keempat, mencukupi kebutuhan tidur dan juga istirahat. Jangan begadang ya teman-teman. Yang kelima adalah latihan manajemen stres dan teknik relaksasi, seperti melakukan teknik pernapasan dalam dan juga yoga. Dan yang keenam adalah bergabung dengan komunitas yang memiliki permasalahan yang sama. Hal ini dapat membantu membiasakan diri dalam menangani panik. Nah, setelah kita mengetahui apa itu panic disorder, mulai dari definisi hingga tata cara penanganannya, selanjutnya kita akan masuk ke sebuah contoh kasus. Langsung saja, seorang pria berusia 27 tahun, sebut saja sebagai Tuan F, datang ke Poliklinik Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung pada tanggal 25 Juni 2019 dengan keluhan utama rasa takut dan cemas yang datang tiba-tiba tanpa sebab yang jelas selama 6 bulan terakhir. Gejala ini disertai jantung berdebar, gelisah, dan keringat dingin yang berlangsung sekitar 10 menit dan terjadi kapan saja, dalam situasi apa saja. Keadaan ini pertama kali muncul setelah Tuan F mengalami tekanan psikologis dari ibunya yang sering membanding-bandingkan dirinya dengan kakaknya dan selalu menyalahkan Tuan F. Dalam pemeriksaan yang dilakukan, diketahui bahwa Tuan F merasa ibunya lebih menyukai kakaknya dan selalu menganggap Tuan F salah. Istri Tuan F juga merasakan tekanan dari mertuanya yang sering mengkritik dan menjelek-jelekkan dirinya di hadapan tetangga. Akibat tekanan ini, Tuan F dan istrinya memutuskan untuk tinggal terpisah dari orang tuanya. Tuan F juga memiliki riwayat merantau ke Tangerang sebanyak 3 kali untuk bekerja, namun selalu kembali ke Lampung karena adanya masalah kesehatan, terutama lambung kronis yang sering kambuh. Selama 6 bulan terakhir, keluhan kecemasan Tuan F semakin sering terjadi dan memberat. Ia kemudian memutuskan untuk mencari bantuan medis. Dalam 2 bulan terakhir, Tuan F sempat dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Metro dengan diagnosis gastritis dan menjalani endoskopi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Abdul Muluk Bandar Lampung. Setelah ibunya meninggal, Tuan F dan keluarganya kembali tinggal di rumah orang tuanya. Namun Tuan F masih sering cemas, terutama saat bepergian sendirian karena takut serangan cemasnya kambuh tanpa ada yang menolong. Dalam pemeriksaan status mental, Tuan F tampak kooperatif, tenang, dengan perawatan diri yang baik. Ia berpenampilan sesuai dengan usianya, dengan kulit sawo matang dan penampilan bersih. Pembicaraannya spontan dan cukup dengan intonasi yang baik. Tidak ditemukan gangguan persepsi atau halusinasi, namun terdapat preokupasi tentang penyakitnya. Psikomotor aktif dan hubungan dengan realita cukup baik. Berdasarkan data dan pemeriksaan, diagnosis yang diberikan pada Tuan F adalah gangguan panik. Intervensi yang diberikan meliputi farmakoterapi dengan fluoxetine 10 mg 2 kali sehari, alprazolam 0,2 mg 2 kali sehari, dan psikoterapi seperti terapi relaksasi, terapi kognitif perilaku, dan psikoterapi dinamik untuk membantu Tuan F memahami dan mengubah pola pikir dan perilaku yang irasional.